Rahayu, Rahayu, Rahayu Saking Tumati, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam, Sekaring Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di Wedar Aksara Jawa, dan menyampaikan nilai-nilai Jawa sebagai pemahaman filsafat untuk mengerti dan memahami tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam pembelajaran aksara Jawa. Hari ini Senin malam Selasa, dan masih tetap di rumah saya di lantai 2 Bulak Rukem Timur Gang 2 nomor 70. Saya akan menceritakan hari ini tentang aksara Go Guru Sejati Sing Muruhi. Bagaimana kita ingin belajar memahami tentang ruang hidup yang kita lakukan dalam setiap hari. Adalah sebuah peristiwa yang saya alami hari ini. Saya harus punya ketetapan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga. Saya juga harus punya tanggung jawab untuk bekerja, untuk melayani semua staf dan karyawan saya yang ada di Lembaga Kesenian Jawa Timur dan seluruh kawan-kawan yang ada di sana. Nah, pasti ada pertanyaan, bagaimana menguji tingkat nilai-nilai yang saya pahami dalam hidup. Sebagai orang yang memahami Jawa, tentu tidak lepas dari semua yang dihadapi dalam keseharian itu selalu bersumber pada nilai yang ditujukan. Tadi saya ketemu dengan beliau, guru saya, Romo saya, yang mengajarkan tentang ilmu politik dan pendidikan politik yang berbasis nasionalisme, Pak Dekarwo. Beliau menyampaikan bahwa semua sistem pembelajaran itu tidak lepas dari budaya. Ketika pembangunan itu lepas dari akar kebudayaan, maka yang terjadi akan menimbulkan efek kerusakan terhadap lahir dan batin, alam dan semesta, alam lan dunya, seperti itu. Nah, itulah yang saya pahami, bahwa pada saat-saat kita melihat bahwa menjadi menghargai milik kita sendiri, ajaran dari aksara Jawa, budaya bangsa kita, budaya yang dimiliki, diajarkan, menjadi aneh ketika kita melupakan nilai-nilai yang tertanam di tanah Republik Nusantara Indonesia. Maka saya berterima kasih masih diingatkan sumber ekonomi, sumber pembangunan, sumber peningkatan politik, kualitas sumber daya manusia itu bertumpu kepada hal-hal yang harus berbasis kebudayaan. Maka akar kebudayaan inilah yang tidak boleh tercerabut dari bangsa kita sendiri. Siapa yang mengajarkan? Guru sejati. Alam memberikan tanda dan petunjuk. Ketika kita melihat apa yang disampaikan Pak Dekarwo, bahwa ketika kita sudah muda itu ingin mencapai sesuatu capaian yang sangat tinggi, namun ketika sudah mencapai semua dan kita menua, maka harus dipahami, yang harus kita ingat-ingat biasanya pada umur sudah sekitar 60 ke 70, maka yang ingin dia ingat adalah masa lalunya, dari mana dia. Nah, ketika ini saya melihat nilai yang tertanam, bahwa kita tidak boleh lepas dari akar kebudayaan kita.
agar kita tidak melupakan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Nusantara. Jadi seorang pemimpin pun jangan lupa bahwa dia punya ketetapan untuk juga memberikan yang terbaik. Seperti guru sejati mengajarkan kepada kita untuk welas asih kepada badan kita, welas asih kepada bangsa kita. Diambil secara hakikat bahwa bangsa kita ini, negara ini terbagi atas kemampuan secara hakiki di dalam diri kita masing-masing. Maka mari kita pahami bahwa guru sejati yang mengajarkan nilai kebaikan adalah nilai-nilai yang tidak tercarabut dari akar kebudayaan itu sendiri. Guru sejati juga mengajarkan bahwa kita itu adalah orang Indonesia. Bahkan ada yang disampaikan pada waktu era teknologi yang maha hebat, luar biasa. Jepang pun ketika sidang rapat kabinetnya, dia menyampaikan jangan sampai teknologi ini menggantikan posisi manusia. Jangan sampai semua nilai-nilai kebudayaan itu terjerabut sehingga robot menggantikan posisi manusia dan nilai-nilai itu hilang. Robot adalah alat teknis. Jangan sampai teknologi itu alat teknis mengalahkan value, nilai hidup yang ada di dalam kita. Karena kita belajarlah kepada guru sejati yang mengajarkan kita sabar menerima kenyataan. Mungkin kita kalau tidak belajar pada nilai-nilai ini akan menjadi pemarah ketika saya sendiri sudah meluangkan waktu untuk orang-orang berjanji meminta saya harus hadir, meluangkan waktu, tapi toh kenyataannya mereka yang meminta itu malah dia yang berkhianat atau berdusta atau berbohong dan mengingkari permintaan itu, sehingga saya menunggu begitu waktu dengan ketetapan 1 hari saya longgarkan waktu untuk meninggalkan istri dan anak untuk menepati janji itu. Toh yang meminta janji itu kawan-kawan, orang-orang, bahkan sahabat-sahabat, konco-konco kabeh melihat kenyataan itu. Nah inilah mari kita belajar sabar, kita memahami bahwa jangan sampai nafsu kita mengorbankan badan kita. Keinginan manusia mari kita tangkal pelan-pelan sehingga kita tidak kalah melihat kenyataan itu. Walaupun kita dicoba berkali-kali oleh banyak orang, maka turunkanlah nilai-nilai kesabaran yang diajarkan guru sejati kepada kita. Makasih. Rahayu, rahayu, rahayu.